Hai semua, welcome back to Root Channel. Gimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kali ini kita akan mengkaji aspek sosiologi sastra dalam novel Menggapai Matahari karya Dermawan Wibisono. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan aspek sosiologi sastra. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai keadaan manusia dalam suatu masyarakat, gerak-gerik, tingkah laku, komunikasi dalam lingkungan masyarakat. Sadili mengungkapkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan itu. Sadili 1989 halaman 11. Sosiologi sastra merupakan penelitian yang mengkaji hubungan karya sastra dengan manusia dalam masyarakat dan proses sosialnya. Pendekatan penelitian sosiologi sastra ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian perpustakaan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Mari kita kaji aspek sosiologi sastra yang ada dalam novel Menggapai Matahari karya Dermawan Wibisono. Ada unsur sistem sosial. Unsur sistem sosial yang ditemukan dalam novel Menggapai Matahari mencakup sistem politik, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, dan sistem pendidikan. Uraian setiap temuan dipaparkan sebagai berikut. Sistem politik. Sistem politik adalah sebagai pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia yang melibatkan sampai dengan tingkat yang berarti, kontrol, pengaruh, kekuasaan, ataupun wewenang. Dari petikan kalimat di atas, anggota PKI menarik massa sebanyak mungkin untuk membentuk kelompok lembaga kebudayaan rakyat atau yang biasa disebut lekra. Kelompok tersebut menghujat karya-karya Hamka karena menganggap karya Hamka berbeda mazhab dengan kelompok mereka. Kedua, sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan adalah pemahaman terhadap segala aspek alam semesta yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Kepercayaan juga merupakan ketundukan atau penyerahan diri kepada kekuatan yang lebih tinggi. Manusia yang dipercayai mengatur dan mengendalikan jalannya alam dan kehidupan umat manusia. Kepercayaan itu ditandai dan disertai dengan ketundukan dan penyerahan diri, serta menjalankan ajaran-ajaran dan kewajiban sesuai dengan kepercayaan itu sendiri. Terdapat dalam kalimat, mereka menahan tangis dengan susah payah, bibir-bibir mungil gemetar. Dapat dilihat dalam kalimat, mereka menahan tangis dengan susah payah, bibir-bibir mungil gemetar, mata-mata bening tergenang air mata. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Malik, Ya Kudus, yang memberi kehidupan, yang menentukan takdir bagi umatnya. Engkau cabut nyawa guru kesayangan kami begitu cepatnya. Mungkinkah kehidupan di sana lebih baik dari kehidupan di dunia yang begitu sulitnya di kampung kami ini? Ketiga, sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu kumpulan dari aturan atau kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi ini juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan perekonomiannya yang sangat erat hubungannya dengan bagaimana kita mencukupi kebutuhan manusia tersebut. Kami diberitahu tengah malam tadi bahwa ayah gugur dalam tugas di Timor Timur. Bu, beliau tertembak. Saat menerima kabar itu, ibu langsung pingsan. Penyakit jantung ibu kumat dan segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi kami tidak punya uang untuk biaya pengobatan ibu. Jadi kami mencuri kacang di sekolah dan menjualnya ke penjual kacang rebus di pasar. Dari petikan di atas, bagaimana seorang anak yang terpaksa mencuri kacang, ia menjadi pencuri kacang karena untuk mencari biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Sedangkan ia tak mempunyai biaya karena ayahnya yang biasanya mencari nafkah dan menjadi pilar keluarganya telah gugur dalam tugas di Timor Timur. Yang keempat, ada sistem pendidikan. Pendidikan sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan hidup dan sepanjang hidup,
baik di sekolah atau di luar sekolah, karena pendidikan merupakan segala situasi yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang sebagai suatu proses pengembangan diri individu dan kepribadian seseorang yang dilaksanakan secara sadar, serta nilai-nilai penyesuaian diri dengan lingkungan. Dendam di sanubari Bimo membangun pondasi hati dan menumbuhkan sikap pantang menyerah, keras kemauan, dan cita-cita tinggi untuk menjadi orang yang selalu ingin memberikan yang terbaik. Berusaha meraih cita-cita dengan kerja keras, kemauan besar, dan sikap pantang menyerah untuk membuktikan kepada semua orang bahwa ia bisa meraih cita-cita dan patut untuk dibanggakan. Yang kelima ada sistem nilai dan ide. Sistem nilai yaitu sistem yang memberi makna kepada kehidupan masyarakat, bukan saja terhadap alam sekeliling, bahkan juga terhadap falsafah hidup masyarakat itu. Sistem nilai juga menyangkut bagaimana kita menentukan sesuatu lebih berharga daripada yang lain. Bu Prapti, cinta adalah pilihan. Dengan siapa kelak dia akan melabuhkan hati dan mengarungi samudra kehidupan untuk 3/4 sisa hidupnya. Oleh karena itu, wanita berhak untuk memilih dan menolak. Sebuah prinsip yang belum jamak, bahkan cenderung revolusioner pada zamannya. Bu Prapti berpikir dan bertindak mendahului pola pikir generasi zamannya. Dia seorang yang cerdas dan progresif, pengikut jejak Raden Ajeng Kartini sejati. Dari petikan kalimat di atas, kalimat tersebut mengandung sistem nilai, yaitu Bu Prapti menganggap bahwa wanita berhak menolak atau memilih ceritanya. Walaupun Bu Prapti merupakan keturunan priayi yang bisa dijodohkan oleh orang tuanya, namun Bu Prapti tidak mengikuti tradisinya. Ia mempunyai prinsip hidup sendiri. Baginya cinta adalah pilihannya, bukan pilihan orang lain. Dan yang terakhir ada peralatan budaya. Peralatan budaya yaitu pencipta material yang berupa perkakas dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan. Ayah Bimo orang gunung dengan latar belakang Islam Deso, yang biasa ngaji di langgar kampung, tadarusan, puji-pujian, rebutan dabu beduk dan kentongan, dan arak-arakan dengan obor di tangan saat malam lebaran datang. Dari petikan kalimat di atas, Ayah Bimo bisa ngaji di langgar kampung, tadarusan, puji-pujian, rebutan nabu beduk dan kentongan, dan arak-arakan dengan obor di tangan saat malam lebaran datang. Itu menunjukkan menggunakan peralatan budaya, yaitu menciptakan material yang digunakan untuk menunjang kehidupan. Baik, sekian penjelasan mengenai teori sosiologi pada novel Menggapai Matahari. Semoga teman-teman yang menonton dapat mengambil manfaat dan kesimpulan, serta jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di channel berikutnya. Bye-bye.